Kalau kita ingin hidup mulia, mendapatkan kemuliaan di dunia, kita harus memiliki 3 perkara. Derajat. Di saat kita memiliki derajat, kita bisa mengayomi yang di bawah. Itu juga ibadah, sama saja. Di saat kita memiliki ilmu, kita bisa berbagi kepada orang lain lewat ilmu kita. Di saat kita memiliki harta benda, kita juga bisa pada sedekah pada orang lain. Di saat orang memiliki 3 ini, pasti akan ke angka 4. Kita akan memiliki kedudukan. Bisa dibilang 4 ini juga kiblat. Timur, barat, utara, selatan. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Wong wilaheng astuna masidem sekaring bawana langgeng. Matur sembah nyuwun buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu support dan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share apabila video-video di channel ini berkenan di hati panjenengan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar hidup dari sebuah angka. Jadi kita ambil makna dari angka. Karena sebenarnya angka 1 sampai 10 itu adalah ilmu sangkan paran dumadi. Kalau kita bisa memahami makna dan arti dari sebuah angka tersebut. Kita mulai dari angka 0. Karena 0 ini adalah titik kawit. Kalau bisa dibilang itu suwung. Kalau bisa dibilang juga itu dari Gusti kita, tan kena kinaya ngapa, tidak bisa diwujudkan seperti apa. Cikal bakal dari seluruh dunia, jadi dari suwung. Tidak bisa diperkirakan ataupun dijabarkan seperti apa, tidak bisa. Makanya itu sering dibilang goib. Setelah itu angka 1 yaitu wujud dari roh khilafi. Yaitu Nur Muhammad. Yang memberi kita kehidupan, memberi raga kita sebuah kehidupan dan sifat-sifat kebaikan ataupun pencerahan dalam dunia. Karena kawayangan roh khilafi manggon ana ing telenge ati kang dadi panceri urip, kang manjing lanjering. Dari sesuatu yang tidak ada hingga terwujud sebuah nur roh khilafi, angka 1. Angka 2 yaitu isinya alam semesta. Karena alam semesta ini isinya ada 2 perkara. Kalau tidak baik, buruk. Kalau tidak miskin, kaya. Ada bawahan, ada atasan. Jadi itu isinya dunia. Angka 3, kalau orang Jawa dulu adalah itu ada sesembahan dulu. Jawa itu bisa dibilang Trimurti. Trimurti itu adalah 3 dewa yang diagungkan oleh orang Jawa dahulu. Yaitu Bathara Wisnu, Bathara Guru,
dan Bathara Siwa. Sebenarnya orang hidup harus juga memiliki 3 perkara kalau ingin mendapatkan kemuliaan. Bathara Wisnu sebagai simbol kepemimpinan atau derajat pangkat. Bathara Guru, orang hidup harus memiliki ilmu pengetahuan. Bathara Siwa yaitu memiliki harta benda. Kalau kita ingin hidup mulia, mendapatkan kemuliaan di dunia, kita harus memiliki 3 perkara. Derajat. Di saat kita memiliki derajat, kita bisa mengayomi yang di bawah. Itu juga ibadah, sama saja. Di saat kita memiliki ilmu, kita bisa berbagi kepada orang lain lewat ilmu kita. Di saat kita memiliki harta benda, kita juga bisa beribadah, sedekah pada orang lain. Di saat orang memiliki 3 ini, pasti akan ke angka 4. Kita akan memiliki kedudukan. Bisa dibilang 4 ini juga kiblat. Timur, barat, utara, selatan. Nah, angka 5 kita menginjak ini, kita dharma bakti, manembah. Di saat kita sudah memiliki 4 kiblat ataupun 4 perkara kemuliaan, kedudukan, kita manembah pun tidak akan banyak berpikir, tidak banyak keruwetan. Karena 4 ini kedudukan, hanya bentuknya kayak kursi. Kedudukan dalam kehidupan ini, kodrat itu, kita sebagai apa. Nah, di situ nanti ke angka 6. 6 itu adalah pola pemikiran. Makanya nek wong Jawa 6 kuwi 6 kuwi 6 naman. Jadi orangnya harus bisa melaras, harus bisa berpikir dalam hidupnya, harus menggunakan akal pikirannya dalam hidupnya. Agar apa? Bisa mencapai angka 7, yaitu tujuan orang hidup. Kalau kita tidak bisa laras, bisa berpikir, bisa ngolah pikir kita dalam hidup, kita tidak akan sampai ke angka 7. Dinamakan tujuan hidup. Di saat orang sudah sampai tujuan hidupnya, dia mau melakukan apapun tidak akan pernah terputus. Akan selalu tersambung, yaitu angka 8. Makanya angka 8 tak ada putusnya. Karena itu sudah dekat dengan Tuhan. Sudah mengetahui jati diri dan tujuan hidupnya. Dan kita juga bisa berdiri tegak hidup di alam semesta ini sesuai dengan kodrat yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya angkanya 9. Tegak sudah kita. Itu simbol kemakmuran. Dan di saat kita mencapai angka 9, kita tetap pulangnya, kita akan kembali setelah usia kita selesai, itu angka 1 dan 0, angka 10. Yang 1 roh khilafi akan kembali kepada Tuhan, yang 0 akan kembali kepada kawitannya. Makanya jasad kembalinya ke unsurnya, yang roh ini, yang jiwa ini akan kembali kepada pemiliknya. Itu angka 10. Jadi dari perjalanan ini, dari yang tidak ada apa-apa, kembalinya tidak ada apa-apa lagi. Ditutupnya angka 1 dan 0. Karena angka 0 dan 1 ini tadi adalah awal kehidupan. Di saat orang mengetahui awalnya, dia akan mengetahui akhirnya. Kalau tidak percaya, sampean memiliki masalah apa? Di saat sampean paham bisa kembali ke awal masalah itu, sampean akan tetap bisa menyelesaikan masalah itu. Karena apa? Itu penyelesaian.
Nah, dinamakan sangkan paran dumati. Dari mana kamu mulai, di situ kamu akan kembali. Makanya angka Jawa atau angka ini sebenarnya adalah pelajaran hidup yang sangat berharga. Di mana kita belum diciptakan apa-apa, di situ ada Nur Muhammad, ada sifat. Di situ kita perjalanan mencari sebuah kemuliaan, kita mendapatkan tempat hidup di dunia, kita memiliki kiblat, kita harus berpola pikir yang benar mencapai tujuan agar tidak terputus apa yang kita lakukan di dunia, sehingga kita mencapai kemakmuran, puncak kemakmuran angka 9. Kita di saat itu juga kita akan kembalinya tetap yang dari unsur ke unsur, yang dari Tuhan kembali ke Tuhan. Roh khilafi tetap akan masuk ke raga baru lagi. Lewat apa? Sejarah. Makanya orang hidup itu harus membuat sejarah baru. Itu adalah proses dari penitisan ataupun reinkarnasi. Nah, nol ini sebenarnya adalah suwung. Dalam diri manusia itu ada suwung. Nah, di saat meninggal, ini yang diingat-ingat orang banyak itu adalah kelakuannya dalam hidup di dunia. Nah, inilah nanti yang akan kembali, sehingga bisa lahir kembali. Makanya dalam agama pun disarankan, di situ disimbolkan. Untuk mencapai surga, kita harus melewati jembatan rambut 1 dipisah jadi 7. Ini angka 6 dan angka 7. Rambut itu simbol dari nalar ataupun pemikiran orang yang selalu tumbuh, harus selalu tumbuh, bukan diem. Selalu tumbuh. Kenapa dipisah jadi 7? Itu adalah tujuan hidupmu. Kalau kamu bisa mencapai tujuan hidupmu, kamu akan bisa masuk surga, mendapatkan kemuliaan angka 8 dan 9. Nah, ini sebenarnya kita ini simple belajarnya sebenarnya. Cuma orang sekarang itu muternya di angka 5, tidak mau naik. Orang berada di angka 5 ini kayak seperti sudah berada di angka 11, berdampingan dengan Tuhan. 1 dan 1. Nah, itu semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi belajarlah dari apapun yang ada di hadapan kita. Karena Tuhan itu menciptakan kitab yang sebenarnya tidak perlu kita tuliskan. Tapi bisa kita pelajari, kita ambil maknanya untuk menuntun kebaikan-kebaikan di alam semesta. Ini hanyalah tafsir dari Antro. Apabila tidak sama dengan tafsir orang lain, ya karena perjalanannya lain-lain. Tidak perlu sama, karena orang hidup itu tidak mungkin sama perjalanannya. Pasti lain-lain karena membawa tugas sendiri-sendiri dari penghidupannya. Kalau harus sama, tidak bisa. Karena kita berada di tempat yang berbeda, keadaan yang berbeda. Makanya harus kita pahami itu. Makanya namanya tafsir itu siapapun boleh bertafsir. Tidak ada yang melarang. Yang penting kita bisa membawa kebaikan ke orang lain dan mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.